Saudara-saudari terkasih, apakah saudara sudah memulai hari ini dengan penuh sukacita dan punya niat untuk berbuat baik meskipun kecil? Semoga Tuhan memberkati niat baik saudara. Saya mengenal beberapa teman yang punya kecanduan. Ada yang kecanduan merokok, ada yang kecanduan main game, ada yang kecanduan marah-marah. Jadi kalau tidak marah itu rasanya ada yang nggak nyaman. Ada yang berhasil berhenti merokok, berhenti main game, berubah total, tidak marah-marah. Ada yang gagal total, mau berhenti merokok, mengurangi sedikit demi sedikit, akhirnya tidak bisa. Ada yang mau berubah supaya menjadi lebih sabar, tidak gampang marah, akhirnya tidak bisa. Apa yang membuat orang berhasil mengubah pola tingkah lakunya, mengubah kebiasaannya? Kita akan coba merenungkannya. Rupanya kita ini mempunyai yang namanya pola tingkah laku, pattern of attitude. Kita mempunyai pola reaksi terhadap rangsangan yang masuk ke dalam diri kita. Hal itu terjadi karena kita sudah membiasakan diri bereaksi yang sama terus-menerus sehingga menjadi otomatis. Nah, ini yang terjadi. Maka bagaimana caranya supaya kita bisa berhenti mengubah pola tingkah laku itu? Pola tingkah laku itu bukan sekedar masalah addiction atau kecanduan merokok atau kecanduan main game atau kecanduan apapun. Tetapi menyangkut keseluruhan pola tingkah laku kita. Itulah yang kemudian membuat hidup kita itu nyaman. Kita berada di zona nyaman. Dan sulit sekali kita keluar dari situ. Karena itu kita jatuh juga dalam dosa yang sama. Kalau mengaku dosa itu biasanya kita hafal. Dosa kita ya itu lagi, itu lagi, itu lagi, itu lagi. Mengapa? Karena memang kita mempunyai pola dan sebetulnya yang kita pikirkan menurut penelitian yang kita lakukan juga sama. 80% itu sama seperti yang kemarin saya pikirkan, yang minggu lalu saya pikirkan, yang kemarin saya lakukan, yang minggu lalu juga saya lakukan. Kita hanya mengulanginya terus-menerus karena sudah menjadi kebiasaan. Bahkan kalau memperhatikan, kebiasaan menggosok gigi pun itu pasti sudah ada arahnya. Kalau sudah biasa kiri, besok itu mulainya ya kiri, tidak akan tiba-tiba ke kanan. Karena sudah menjadi pola, mengubahnya sulit sekali. Juga pola berpikir, juga pola bereaksi, juga pola bertingkah laku. Kita bisa mengusahakan, tapi kita kemudian akan kembali lagi. Kebiasaan dan pola berpikir dan pola bertingkah laku itu seperti air. Tempat ikan itu hidup. Bisa ikan itu keluar dari air sebentar, tapi nanti pasti masuk lagi ke air itu. Itulah hidup yang effortless. Itulah hidup yang tidur. Karena sudah menjalani dengan kebiasaannya. Ada yang sudah terbiasa bergaul dengan siapa saja. Sejak kecil sampai menjadi besar, menolong. Maka ya begitu terus polanya, sampai kapanpun juga. Mengubah menjadi yang lain itu sulit sekali. Karena itu kita perlu belajar. Bagaimana caranya supaya kita bisa mengubah pola tingkah laku, terutama yang negatif. Menurut Anthony de Mello, cara mengubahnya adalah bangun, sadar. Karena sebetulnya kita tidak sadar melakukan itu semua, otomatis begitu saja. Effortless, kita kembali ke situ lagi karena itulah kita. Sudah menjadi kebiasaan, sudah menjadi konstruksi psikologis, sudah menjadi zona nyaman yang terus-menerus akan begitu. Apakah kemudian tidak bisa berubah? Bisa. Yaitu bangun, sadar dulu. Karena kalau tidak sadar, ya pola tingkah laku itu akan berputar terus kembali lagi. Itu menjadi air bagi seekor ikan.
effortless akan kembali ke situ. Maka perlu kita belajar, bangun, pertama-tama bangun, sadar, menyadari pola itu. Dan kemudian mengubahnya. Berhenti. Tetapi itu kemudian bukan effortless life. Kita harus berusaha. Dan berusahanya tidak hanya bisa sekali, 2 kali. Terutama kalau itu pola berpikir. Kita pasti akan kembali lagi ke situ. Maka perlu kemudian mengulanginya. Menurut penelitian dan juga dipraktekkan oleh beberapa komunitas yang sesudah mengikuti camp, mereka akan membuat yang namanya usaha untuk bertumbuh 51 hari. Dan itu tertulis biasanya. Saya akan lebih memperhatikan pasangan. Saya akan mengutamakan pasangan daripada yang lain-lain. Dan itu ditulis setiap hari. Setiap hari selama 51 hari. Atau lebih. Karena menurut penelitian, sesudah melakukan itu terus-menerus dengan sadar, tertulis 50 kali, maka kita kemudian akan membentuk kebiasaan baru. Dan kemudian kita menjadi berubah sedikit. Tidak hanya hangat-hangat permisi ayam, tetapi sungguh-sungguh berubah. Kita tidak kembali ke kolam tempat kita biasa berenang dan hidup seperti ikan di kolamnya sendiri. Maka pertama harus bangun, harus sadar. Sadar terhadap pola tingkah laku dan pola berpikir. Bukan hanya sekedar pola tingkah laku. Karena tingkah laku itu adalah hasil dari pola berpikir kita. Dan ini kesempatan besar karena Yohanes Pembaptis berseru kepada kita, bertobatlah untuk menyambut kedatangan Tuhan dalam hidup kita. Pertobatannya terutama adalah bangun, menyadari pola tingkah laku yang terus-menerus kita ulang setiap hari. Yang mengalir begitu saja, effortless, terjadi begitu saja. Akan ke situ lagi, ke situ lagi. Dengan menyadarinya, pertama-tama kemudian kita bisa menjaga jarak. Tidak langsung otomatis melakukannya, tetapi berpikir dulu. Dan biasanya itu sulit sekali. Sudah tahu tidak baik, tetapi tetap kita melakukannya. Karena itulah kehidupan kita, effortless. Kita ada di situ terus-menerus, akan kembali ke situ saja terus. Seperti sudah biasa merokok. Habis makan, biasanya langsung cari rokok, cari korek. Kalau tidak rasanya ada yang kurang. Tapi kalau kemudian bangun dan sadar, saya tidak harus melakukan pola yang sudah biasa saya lakukan. Nah, itu adalah langkah awal. Sadar dan tidak harus. Apakah langsung bisa? Oh, tidak bisa. Tidak semudah itu. Berjuang. Tetapi kemudian di situ dibutuhkan ketegasan. Saya berhenti. No question. Pikiran kita mengatakan, nggak apa-apa, coba dulu, dikurangi satu-satu dulu. No. Itu mudah kalau itu suatu tindakan yang tertentu. Tetapi sulit kalau pola tingkah laku itu berupa menolong orang, mendengarkan orang, berjasa bagi orang lain. Wah, itu sulit sekali. Meskipun kemudian sebetulnya itu tidak tepat dan membuat dia repot sendiri. Karena tidak harus dia menolong, itu urusannya orang lain. Tetapi kalau tidak menolong, karena sudah biasa menolong, ada yang kurang, ada yang merasa bersalah. Dan kita kemudian kembali ke situ lagi. Lalu jadi masalah lagi di situ. Karena kemudian jadi kepikiran, jadi melalaikan kewajiban, tidak mengutamakan yang penting malah dibatalkan untuk yang tidak penting. Itu yang terjadi. Itu menjadi pola tingkah laku kita. Dan itu yang lebih sulit. Karena sulit sadarnya pertama-tama. Sulit bangun. Karena itu sudah menjadi pola yang membuat kita merasa nyaman. Dan tidak ada satu tindakan yang sudah sungguh-sungguh negatif gitu. Karena menolong orang, mendengarkan orang. Dan saya merasa nyaman dengan itu. Maka kalau tidak nolong rasanya tidak nyaman. Nah, itu lebih sulit.
Padahal kemudian itu membawa masalah lebih besar. Banyak kemudian persoalan-persoalan muncul dari situ, tapi sulit sekali membuat kita sadar. Karena itu sudah menjadi pola tingkah laku. Maka langkah pertama kita harus belajar dari Anthony de Mello. Bangun, sadar dulu. Dan kemudian membuat sebuah langkah yang konkret, tertulis selama 51 hari berturut-turut dengan sadar. Supaya kemudian itu menjadi pola tingkah laku baru. Ini sekedar usulan, tidak harus berhasil. Tetapi kesempatan karena kita ingin bertobat. Menyambut Tuhan sebagai manusia baru. Yang lepas dari pola tingkah laku yang membuat kita repot sendiri. Tetapi kalau kita sendiri menyadari bahwa itu bagus, ya tidak apa-apa. Itu kemudian membuat kita hidup secara effortless. Itulah kita. Menerima diri dan menyadarinya dan mensyukuri bahwa itulah rahmat yang diberikan Tuhan kepada kita. Tergantung kita. Kita mau bangun atau tidak. Kita mau sadar atau tidak. Dan kemudian menjadi pribadi yang sungguh-sungguh bebas, penuh sukacita, tidak tergantung terhadap reaksi orang lain, pendapat orang lain, tetapi memutuskan sendiri berdasarkan pola tingkah laku yang sungguh-sungguh disadari dan dilatih. Menjadi lebih sabar, menjadi lebih terbuka, menjadi lebih tahu apa yang penting dalam hidup ini. Tidak mengalir begitu saja tanpa memikirkan terlebih dahulu dan otomatis. Kalau seperti itu kita tetap tidur dan belum bangun. Padahal kita begitu dicintai oleh Tuhan untuk menjadi pribadi yang sungguh-sungguh hidup, sungguh-sungguh sadar, hidup sepenuhnya dan mensyukuri setiap peristiwa yang kita alami. Dalam usaha untuk berhenti dari addiction, apapun itu, kita tetap harus handle ourselves with care because we are loved. Tuhan memberkati.